Selamat datang semuanya, Joy Life Talk. Sebelumnya saya harus jelasin dulu Joy Life Talk itu apa. Jadi Joy Life Talk itu adalah sebuah program IG Live dari Klinik Gigi Joy Dental yang rutin kita adakan setiap 2 minggu sekali. Pada program ini nantinya kita akan memberikan informasi secara langsung mengenai permasalahan gigi Sobat Joy sesuai dengan tema yang berbeda pastinya setiap live-nya. Live Talk kita kali ini akan membahas mengenai pengaruh kebersihan gigi dan mulut terhadap kesehatan tubuh kita. Yaudah, Dokter Teres, gini, kita langsung masuk ke topik ya. Ternyata mengenai topik kita tentang menjaga kebersihan gigi mulut terhadap kesehatan tubuh. Mengapa sih penting menjaga kebersihan gigi dan mulut? Ternyata sangat penting. Ternyata itu banyak sekali penelitian-penelitian yang sudah evidence based medicine itu bahwa ternyata kesehatan gigi itu sangat pengaruh banget sama kesehatan kita secara umum. Penyakit-penyakit berat ya, contoh kayak stroke, jantung, even COVID sekarang tuh ada evidence base-nya bahwa ternyata pengaruh sekali dengan kebersihan gigi kita. Nah, makanya nanti kita bahas nih apa sih yang menyebabkan kok bisa sih beda kesehatan gigi, misalnya kita sakit gigi kok bisa kena sampai jantung, kok bisa kena sampai stroke, kok bisa kena sampai paru-paru infeksi, itu juga bisa. Ternyata bahkan Dokter Arum ada loh infertilitas juga. Iya, benar-benar saya nanti dibahas detail ya pokoknya. Nanti aja ya itu ya, biar makin penasaran, biar pada nungguin nih Sobat Joy mau bahas tentang infertilitas. Waduh gitu ya. Soalnya menarik ini dong, pasti kan pada bertanya, wah kok bisa gitu loh, dari kesehatan gigi mulut bisa jadi impotensi, bermasalah infertilitas ya. Lagi-lagi karena kan inflamasi. Radang lagi itu inflamasi, peradangan seluruh tubuh. Sedangkan di bagian penis itu pembudarannya sangat kecil. Beda kalau di jantung agak besar. Mungkin kalau kita jelek 10 tahun baru kena serangan jantungnya sekarang misalnya lo ya. Tapi kalau penis itu lebih cepet banget karena pembudarannya lebih kecil. Sama kejadian pada misalnya jadi gini, ada beberapa jurnal juga menyebutkan bahwa orang yang kena serangan jantung diteliti, kemarin ditanya ini, Bapak impoten udah berapa lama? Nggak itu deh, nggak separah itu deh menanya. Ternyata tuh 70% itu tuh mereka sudah impoten sudah bertahun-tahun sebelumnya. Jadi memang terjadi kerusakannya di saluran darah yang kecil, vena-vena kecil, saluran air apa yang ngomongin saluran air, pembuluh darah yang kecil-kecil. Nah, baru yang gede-gede. Gitu. Nanti kita lihat ya, jangan-jangan nanti ada Sobat Joy nanyain tentang infertilitas. Nah, kemudian habis itu nih dok, yang paling sering lagi di masyarakat Indonesia itu adalah selain jantung, kemudian ada ibu hamil, itu adalah penyakit gula atau diabetes. Nah, itu paling sering banget loh dok. Pasien banyak dengan kebutuhan merawat gigi, ada keluhan, ternyata dilatar belakangi dengan penyakit sistemik yaitu gula atau diabetes. Itu gimana gitu kalau dari pandangan dokter? Justru ada satu jurnal menyebutkan bahwa ke oral hygiene itu pengaruh ke kejadian diabetes. Jadi faktor risiko juga kali ya, risiko juga untuk diabetes kan sama kardiovaskular disease kan, terus termasuk diabetes, terus saluran pernapasan juga. Oh iya, nanti kita bahas tentang COVID ini tadi ya, diabetes dulu ya. Apa namanya, Dokter Teres sempat bilang, wah ternyata ada hubungannya loh Dokter Arum. Iya, saya juga baca dikit. Nah, kita lihat nanti informasi dari Dokter Teres. Saya juga baru lihat jurnalnya tuh. Tentang gula dulu nih dok, nanti yang gula dulu ya. Ya ternyata kita masih belum tahu juga penyebabnya apa, karena memang sering makan manis makanya mulutnya rusak terus jadi gula, atau memang karena giginya rusak terus menyebabkan inflamasi ke livernya, ke pankreasnya, jadi merusak konsumsi hormonal, itu juga mungkin bisa. Jadi dokter, ini kalau bisa berbagi informasi sedikit juga ya sama Sobat Joy, hubungannya tadi lagi-lagi emang karena radang, karena bakteri di gigi itu. Kenapa sih kita tuh bilang itu tuh juga berpengaruh kesehatan umum? Karena dari penelitian ternyata itu dok, kalau misalnya saya pernah baca juga itu di jurnal-jurnal itu mereka menyebut alasannya yang paling kuat juga itu adalah karena ketika orang itu misalnya sakit gula, sakit jantung, itu pada saat dicek kultur bakteri misalnya di jantung itu ternyata ditemukan bakteri penyebab peradangan pada gusi. Gitu. Itulah kenapa ada hubungannya, dan memang
ada buktinya, nggak hanya sekedar ngebayangin bakteri kok bisa jalan-jalan ya di pembuluh darah terus sampai jantung, terus mempengaruhi pankreasnya, mempengaruhi semakin parah orang diabetes. Nah itu. Terus kalau orang diabetes itu soal cenderungnya adalah giginya goyang dokter. Nah, dan diabetesnya semakin parah karena ya gulanya tadi itu penyembuhan jadi semakin lama, akhirnya semakin parah. Bener, ngaruh banget kok. Memang kalau diabetes itu memang efeknya kan kemana-mana. Jadinya jadi kayak kita lingkaran setan itu loh. Jadi saya kadang-kadang bingung, itu karena giginya jelek menyebabkan diabetesnya juga, atau memang diabetesnya menyebabkan giginya jelek. Jadi kayak muter-muter. Dan iya, bener. Diabetes itu kan komplikasinya banyak ya, selain mikrovaskuler juga makrovaskuler juga kan. Nah termasuk mungkin ke gigi juga, otomatis kan peredaran darahnya juga nggak bagus, inflamasi kronik juga. Jadi semuanya muter aja itu. Jadi kan memang nggak gigi goyang tentu aja bisa. Saya kalau baca langsung ini bacain komen-komen deh dokter ya. Terus dok, selain diabetes ternyata kita bahas singkat-singkat ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa konsul langsung sih. Siap. Bisa ke dokter Teres, bisa ke saya, bisa ke dokter-dokter lain di Jodental juga hebat-hebat. Lanjut tentang yang lagi ngetren. Wah lagi ngetren gimana ya kalau saya ngomong lagi ngetren, saya diomelin gak ya? Lagi pandemi ini tentang corona. Gimana dokter tentang COVID-19 ini hubungannya tadi dengan kesehatan gigi dan mulut? Karena jadi tadi ada jurnal baru ya. Ada jurnal baru di 2020 ini, ada dokter gigi di UK namanya Jessica Simpson. Dia mengeluarkan artikel. Jadi antara hubungan oral hygiene dengan tingkat keparahan COVID. Jadi ternyata kenapa sih bisa kayak gitu? Ternyata kalau misalnya oral hygiene kita nggak bagus, otomatis kan banyak bakteri. Terus kita kena COVID ya. Ini bukan saya, amit-amit kalau gue jangan ngomong kita ya. Terus ada orang kena COVID, terus oral hygiene-nya nggak bagus. Ternyata itu membuat super infeksi dari bakteri ini. Otomatis kan COVID melemahkan daya tahan tubuh, ya kan? Lemah, dan dia bakteri-bakteri yang di mulut itu menyebabkan super infeksi. Jadinya tuh harusnya biasa-biasa aja, tapi karena daya tahan tubuh kita lemah, jadinya malah menyebabkan macam-macam, menyebabkan keparahan, penyakitnya lebih parah. Makanya ternyata memang ada hubungan antara oral higienis dengan keparahan COVID. Kalau di rumah sakit sudah mulai dibuat buat apa, untuk kebiasaan mencuci hidung, terus mencuci mulut dengan antiseptik yang cukup, dan juga memperbaiki probiotik tubuh kita. Ya kan, jadi kadang-kadang tuh ada yang over kan ya dok ya, ada yang minta 3 bulan sekali kan gigi saya bersihkan, terus setiap hari 2 kali 3 kali sehari kumur-kumur pakai larutan antiseptik. Itu kan juga nggak bagus kan, karena kan memang kita punya bakteri baik juga di mulut dan juga akan sampai ke usus, ke gut. Tadi kita lihat gambarnya itu bahwa ternyata bakteri-bakteri baik itu membuat mikrobiom, jadi membuat suatu lingkungan yang baik supaya tubuh kita daya tahan tubuhnya lebih bagus dan penyerapan vitamin mineralnya lebih oke. Nah kalau itu terganggu, itu akan ngaruh sekali ke sistem imun tubuh kita. Jadi kalau misalnya ada beberapa sekarang di rumah sakit, kalau misalnya sebelum kita mau swab atau apa, kita harusnya cuci hidung dulu, cuci hidung sama cuci mulut. Cuci mulut. Iya. Karena memang kita sudah mulai aware. Ini ada loh hubungannya antara port the enter kita, antara hidung kan ya, dengan kejadian COVID. Tahu sendiri kan, kita bisa masuknya lewat virus COVID itu kan cuma mata, hidung sama mulut. Yang lain-lain kan enggak. Jadi kan otomatis yang ini harus ya. Kalau cuci mata saya belum pernah dengar sih. Cuman kalau cuci mata itu beda dong. Cuci mata di mall itu bahaya, jangan. Di mall masih bahaya. Iya dokter. Cuci matanya pakai ini aja online. Iya benar. Shopee ya dok ya, semakin banyak ya di apa elektroniknya. Endorse Shopee dia, endorse. Oh iya boleh kan di endorse. Apa namanya, tentang oral hygiene dok. Tadi tuh sempat ada yang nanya oral hygiene itu apa ya? Kan mungkin Sobat Joy juga pada bingung ya. Jadi oral hygiene itu adalah kebersihan gigi mulut. Itu bahasa kerennya oral hygiene itu. Jadi sebenarnya dari tadi saya kita ngomong oral hygiene mungkin ada beberapa Sobat Joy, apaan sih dokter oral hygiene? Jadi oral hygiene itu adalah kebersihan gigi dan mulut. Ya jadi kalau mau keren, mau teman-temannya pakai oral hygiene nggak apa-apa. Biar agak keren ya, kayak ini loh. Padahal oral hygiene bagus lah. Iya, oral hygiene bagus
seluruhnya. Karena apa ya? Ya itu saya bilang dari awal, apa yang kamu makan itulah kamu. Iya benar. Ya kan. Karena benar-benar Ya nih maaf ya, suara saya tuh saya juga agak rasa bergema, mungkin agak jauh-jauh sama dokter Ari. Physical distancing dok. Oh iya. Ini udah physical distancing, udah jauh jaraknya nih, makanya mau ngomong. Kita nggak sampai peluk-pelukan. Iya. Iya nih, suara saya double, nggak apa-apa lah ya. Masih jelas nggak suara saya? Tolong dong dijawab. Jelasnya. Kalau nggak saya pulang aja nih. Wah jangan dong, dok. Masih ada banyak pertanyaan loh ini. Nanti bantuin kita. Oh ya, ini kita bahas pertanyaan nih. Iya benar. Mau nanya-nanya boleh. Tadi kita udah bahas tuh. Ya dokter Arum ya. Ternyata ada pengaruhnya kemana aja dok? Semuanya tuh dari ujung kepala ujung kaki kan, stroke, jantung, diabetes, terus kesehatan pernafasan, kesehatan usus, diabetes itu kan juga udah kan tadi ya, terus kesehatan janin, banyak dari ujung sampai ujung kepala. Saya sih belum sempat nyari kesehatan gigi dengan keglowingan kulit. Waduh, tapi itu mungkin ada ya. mungkin harus kita dalami sih dok. Kalau itu juga saya baru ngeh juga ya. Cuma biasa memang penyakit kulit penyakit kulit itu dok ternyata punya manifestasi di mulut loh. Contoh biasa sih penyakit autoimun sih dok yang biasanya ada juga di mulut. Terus penyakit kulit kelamin itu juga ada kan. Misalnya orang yang kena sifilis itu ternyata juga bisa dideteksi awalnya tuh di dalam mulut dok. Biasanya itu paling sering dalam bentuk sariawan. Kalau penyakit sistemik itu biasa kita dokter gigi bisa udah lama-lama nih apa namanya bisa ngecek itu kalau misalnya ada sariawan, tapi bukan sariawan biasa, misalnya sariawan yang udah 6 bulan, sariawan yang selalu sama di lokasinya, hilang timbul tapi kok terus-terusan berbulan-bulan sakit, nah itu juga ternyata berbahaya. Nah karena udah banyak ya penjelasan nih ya, kita coba jawab pertanyaan. Coba ya Sobat Joy jawab. Ini ada pertanyaan. Cabut gigi bikin buta, betul tidak dok? Wah ini cabut gigi bikin buta itu sebenarnya enggak. Itu kayaknya belum ada penelitiannya ya. Saya nggak bisa ngomong. Itu juga bukan penelitian sih dok, karena nggak kasus, ada laporan hubungannya. kasus. Jadi kalau misalnya cabut gigi bikin buta itu biasanya yang dicabut itu matanya bukan giginya dokter. Karena ternyata tidak ada hubungan Sobat Joy antara cabut gigi bikin buta itu nggak ada. Kalau laporan kasusnya belum ada sih, saya juga belum tahu. Iya, karena itu memang tidak mungkin terjadi dokter. Iya. Itu biasa terjadi, memang dia ada penyakit penyerta. Benar. Ngaruh banget sih. Ini mungkin kedengeran ya dokter Arumnya lagi pos dulu. Iya, mungkin dia lagi bentar lagi mau ke kamar mandi dulu atau lapar. Pak, kita bahas dulu ya. Ada beberapa pertanyaan nih, misalnya dok, kakek saya sudah diabetes, giginya bolong. Apa yang harus dilakukan? Beresin giginya ke dokter gigi. Akan pengaruh sekali kesehatan gigi. Pertama gini, kakek sudah diabetes, itu udah faktor risiko kardiovaskuler, ya kan, satu sisi. Terus yang kedua giginya bolong, otomatis itu juga sudah kena faktor risiko juga, itu udah double. Dan doublenya itu bukan kayak dari awal saya bilang bukan kali, tapi pangkat. Jadi kebayang nggak, misalnya harusnya cuma 2-3 kali faktor risikonya meningkat. Ini enggak, ini sampai 9 kali. Misalnya sampai seperti itu. Itu yang masalah gigi, indikasi sehatnya ya. Indikasi gigi sehat apa ya dok? Otomatis kan kalau kita misalnya gigi sehat nggak ada yang bolong, jelas. Kadang-kadang tuh ada yang namanya mikro bolong. Jadinya tuh memang sangat kecil banget, kita sendiri pun nggak tahu tuh apa yang membuat gigi kita bolong. Gigi kita bolong apa enggak. Jadi mau nggak mau memang harus ke dokter gigi untuk melihat kesehatan gigi kita. Dan juga tidak ada karang-karang gigi. Nah karang-karang gigi itu dia akan mendesak yang tadi periodontitisnya, dia kan mendesak giginya jadi turun ke bawah, otomatis jadi mungkin peradangan dan kuman gampang masuk ke dalam gusinya itu. Kalau gusinya udah masuk, karena di situ banyak pembuluh darah, banyak darah, dia akan bisa menjalar tuh kuman-kuman jalan-jalan di seluruh tubuh kita. Oh iya dok, benar. Saya ini ada memang sudah banyak evidence base-nya loh dok. Kalau ternyata banyak penelitian yang menunjukkan bahwa penelitian udah sampai RCT dok, udah sampai level yang tinggi. Itu kalau misalnya pada penderita diabetes atau penyakit gula, kalau rajin rutin membersihkan gigi dan mulutnya, contohnya bersihin karang gigi, kemudian menambal gigi-gigi yang berlubang, gigi yang goyang itu diatasi, dirawat dengan baik, itu ternyata bisa mempengaruhi kadar gulanya loh dokter. Di kadar HbA1c-nya itu biasanya kalau kita lab darah itu kan ada yang cek
darah yang 3 bulan sekali itu ternyata bisa membantu untuk mengkontrol supaya kondisi diabetes itu tetap baik. Karena apa kan tadi ngilangin semua bakteri-bakteri inflamasi kan ya dok. Nah makanya kondisinya akan membaik gitu. Ternyata pengaruh Iya, juga. ngaruh banget. Karena diabetes juga sama, inflamasi juga. Iya, semua kondisi ya dok kita ya. Iya, semua kondisi yang menyebabkan inflamasi. Simpel-simpel aja deh. Pokoknya yaitu yang paling gampang adalah inflamasi, yaitu obesitas. Jadi memang sekarang kita tuh udah mulai aware banget. Jadi itu obesitas bukan cuma buat penampilan tubuh, tapi buat kesehatan seluruh tubuh. Jadi kalau misalnya saya juga agak-agak tidak terlalu setuju kalau misalnya obesitas hanya untuk dok disuntik aja biar langsing. Oh gitu dong. Iya dong, iya. Saya prefer tidak, tapi gimana kalau kita bisa langsing dan hidup sehat? Itu kan bonusnya lebih oke lagi. Ya, benar. Jadi kualitas hidupnya pun meningkat ya dokter ya. Kualitas hidupnya jelas meningkat, nggak cuma orang pengen body oke, tapi karena memang pengen sehat. Harus dirubah ya itu mindset. Dirubah. Oh iya dok, tadi ketinggalan kita bahas tentang kanker mulut dokter, tentang kesehatan gigi dan mulut itu dok. Saya sharing ke dokter Teres ya. Jadi kalau misalnya ternyata kesehatan gigi mulut buruk itu bisa menyebabkan kanker mulut, itu ada hubungannya sih dokter sebenarnya. Karena kan kondisi sudah kotor, jadi mudah sariawan. Nah, sariawan yang terus-menerus inilah yang nanti bisa berubah menjadi kanker. Terus tadi memang ada sempat saya lihat tentang HIV dokter. HIV. Nah itu sebenarnya kalau HIV itu ini sekalian menjawab Sobat Jo ya, tadi sempat yang sebelum kehapus itu memang ada manifestasinya dok. Jadi manifestasi itu tanda. Jadi memang bisa dideteksi itu kalau secara awam ya, kalau saya bilang itu misalnya sariawan itu selalu bisa bikin tanda berbagai macam penyakit loh dok, termasuk HIV gitu. Gimana dok? Dokter mau nambahin apa? Ngaruh. Jadi kadang-kadang kalau pada pasien saya dok, saya sariawan kok sering banget, kok sembuhnya juga lama, curiga itu HIV, tapi belum tentu juga, tapi dicurigai. Atau misalnya ada jamur seluruh mulut yang jamur terus menerus, jadi kan dipikirnya itu jamur, jadi lidahnya penuh dengan putih-putih sampai atas-atasnya juga putih, itu kita curiga itu jamur. Kalau jamur tuh belum tentu HIV sih, cuma kalau itu berulang dan ada kita harus aware, kita cek HIV-nya. Kita harus terus ulik. Kadang-kadang kita nggak tahu loh itu HIV. Iya, kadang-kadang mikirnya tuh misalnya ibu-ibu kelihatannya kalem-kalem aja ibu-ibunya, maksudnya kita kan nggak tahu juga suaminya, pasangannya yang lain pasangan yang lain maksudnya apa ya, pokoknya kita nggak tahu, maksudnya itu dicegah aja. Apalagi gigi pun termasuknya juga kan ya kode enter juga kan, makanya inflamasi akan sering terjadi di situ. Benar. Jadi intinya kalau misalnya ada keraguan-raguan jangan cuma googling. Biasa tuh kebanyakan masyarakat awam senangnya googling terus tiba-tiba aku sakit ini. Jadi lebih baik datang ke dokter atau ke dokter gigi itu untuk memastikan, untuk konsultasi lebih lanjut. Zaman now itu semuanya tuh pakai tanyanya Mbah Google. Iya. Saya anak saya kalau misalnya tanya, "Mah ini apa?" Tanya aja sama Google. Tahu segalanya ya Google ya. Dari pelajaran anak bayi sampai orang dewasa. Tapi Google itu belum tentu loh. Masalahnya kita harus aware bahwa enggak semua informasi yang kita terima di dunia maya itu tepat. Jadi kita harus cari kredibilitasnya. Kayak kita cari di kedokteran ya dok, kalau kita bisa mau nyari, kita cari jurnal yang kredibilitasnya bagus. Kalau perlu yang Q1, kalau kita bilang apa itu Q1? Kita bilang itu Q1 tuh apaan? Tapi ternyata paling susah pokoknya dok masuk sana itu. Susah. Kita hanya berdoa saja kalau kayak gitu. Ini mau jawab pertanyaan yang mana nih? Boleh nanya yuk. Ini ada yang nanya tentang obesitas nih dokter Arum. Oh iya, gimana nih Jawab dok? nggak? Coba tentang obesitas. Boleh. Ini yang nggak jelas apanya. Jadi gini, obesitas itu adalah kondisi inflamasi kalau di kedokteran. Jadi dia semua sel-selnya meradang dari ujung kaki sampai ujung kepala, semua organ-organnya. Makanya kalau misal kita lihat pada obesitas usia muda, usia 30-an, usia 20-an, itu bisa menyebabkan hipertensi loh. Tensi yang tinggi, dokter saya biasanya tinggi, ternyata memang karena obesitas turunan. Faktor risiko ya dok? Faktor risiko, bukan faktor risiko tapi memang jadinya tinggi karena dia obesitas, karena sindrom metabolik kita bilang. Terus gimana nih dok, kalau bisa harus dari umur 20 tahun kita harus minum obat tensi, turunin berat badan biasanya.